saya Herwita Titis Kartaji, tapi biasa dipanggil Tita. Di sini sebagai perwakilan dari generasi ketiga untuk Kusumasari Solo ini. Kalau untuk kuliner memang betul kita memang salah satu legenda kuliner di kota Solo ya, karena kita memang menyajikan makanan-makanan yang istilahnya heritage ya, sesuai tagline kami Solo Heritage Cuisine. Jadi memang menu-menu seperti kroket, kemudian selat, sop, dan bestek itu memang sudah cukup lama di Solo, itu sudah ada dari zaman keraton malah ya, untuk yang selat itu misalnya. Jadi sampai sekarang kita masih menjual itu semua dengan cita rasa yang kami jaga kualitasnya. Seperti itu. Ya di generasi ketiga ini kita juga sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi termasuk kita juga sudah merambah ke sosial media, kemudian untuk pembayaran juga kita pakai pembayaran digital juga sudah lengkap. Kita juga masuk bekerja sama dengan platform-platform seperti Gojek, Shopee Food, seperti itu, Grab, seperti itu juga sudah. Kemudian kami juga rebranding ya, seperti misalnya logo. Kalau logo kan mungkin dari zaman dulu kan jadul ya. Nah, kalau sekarang kan harus mengikuti perkembangan zaman, selera anak muda juga harus kita rangkul. Akhirnya kita rebranding untuk logo, kemudian untuk es krim, ini kita juga sudah ada, kita rebranding menjadi Carmo. Misalnya itu beberapa inovasi kami. Alhamdulillah kan kami ini family restoran ya. Family restoran yang memang kita turun temurun, jadi istilahnya kita menjual kenangan juga ya, memori. Jadi akhirnya anak-anak muda itu juga ada yang tahu dari orang tuanya, dari eyangnya karena dulu sering diajak ke sini. Kemudian salah satu yang pasti juga kita lewat sosial media. Jadi untuk yang luar kota, mungkin yang bukan asli Solo, mungkin nggak tahu Kusumasari ya, lewat media sosial terutama Instagram itu sangat membantu untuk meraih mereka. Dan kita juga mulai buka outlet di beberapa mall besar di Solo seperti Solo Paragon, Solo Square, terus The Park, itu di sana juga ada. Jadi anak-anak muda yang sering nongkrong di mall pasti akan kenal dengan kita juga, seperti itu. Kita juga melakukan beberapa terobosan ya untuk di catering. Mungkin nanti lebih jelasnya Mbak Dila bisa bantu saya untuk ini. Kalau untuk di catering kebetulan saya yang menghandle di catering. Kalau untuk catering sendiri itu sebenarnya kan kita lebih lama dari resto ya Bu? Ya, justru yang pertama catering dulu. Itu kan memang di catering. Cuman karena beberapa ini agak turun, kemarin sebenarnya agak turun, akhirnya kita mulai bangkit lagi di generasi yang sekarang ini. Kita banyak inovasi dari mulai menu, kemudian kita ada kerjasama di beberapa gedung juga, kita mulai membuka diri, kemudian kita juga mainnya juga lewat medsos juga sih. Paket-paket juga ya Mbak ya? Iya, paket-paket dengan beberapa gedung di Solo. Dan nggak cuman nikahan juga ya kita sekarang, event-event kayak kenegaraan, event musik seperti itu sih kita udah, jadi nggak fokus di nikahan aja. Kalau varian menu catering sendiri bagaimana Pak? Kalau varian menu catering kan kita ada lagosan, ada prasmanan, begitu sih Pak. Apa yang bisa ditangkap oleh generasi ketiga ini dari sosok, kalau dulu dikenal kan Bu Mundun sebagai pendiri ini, ya apa yang bisa ditangkap dari generasi sekarang? Nilai-nilai apa? Kalau nilai-nilai yang diwariskan Eyang itu yang pertama sudah pasti leladi masyarakat, itu yang sangat mengena ya, karena memang Eyang itu jiwanya sosialnya kan juga tinggi. Jadi leladi masyarakat itu artinya ya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, kemudian untuk harga seperti itu juga Eyang menyarankan supaya tidak terlalu tinggi, supaya bisa dijangkau semua orang kan. Kita kan alhamdulillah punya tempat di Slamet Riyadi ini kan jantung kota ya, tapi untuk harga kita tidak kemudian melambung tinggi juga seperti itu. Terus pelayanan juga kita selalu tidak membedakan, intinya kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk semua customer kami. Minuman kita selain es krim, kemudian varian olahan es krim seperti float, itu juga ada menu barunya apa Pak Dayat ya, yang di restoran? Ada es kelapa muda jeruk. Itu kemarin tuh kita sempat cari-cari juga komposisi yang pas, akhirnya itu juga jadi bestsellernya.
Kemudian kita yang di outlet itu kita cuma punya boba milk tea, jadi kita bisa berani bersaing sama outlet-outlet yang jualan boba itu, sama outlet lain itu kita berani bersaing dengan rasanya, kemudian dari segi kualitasnya itu kita berani diadu sih. Nanti kalau bisa coba juga untuk produknya dari kami, nanti monggo silahkan berkomentar. Ya itu sih beberapa menu minuman yang dari kami. Kita juga ada dessert itu ya, apa? Coconut jelly itu juga produk baru. Ini produk baru, homemade juga. Jadi di Solo belum ada yang jual. Baru pertama kali di sini. Jadi untuk di Solo sendiri belum ada yang jual menu itu. Dan kita memang keunggulannya memang dari bahan-bahan kita selalu lebih banyak yang murninya. Jadi seperti kayak coconut jelly misalnya, itu memang airnya air kelapa, jadi nggak ditambah air mineral tuh nggak pakai. Iya, seperti itu. Secara manajerial kita tentu menambah varian itu pasti ya, tapi kita kan juga lihat pasar seperti apa. Yang jelas untuk menu-menu tradisi itu tetap kita pertahankan. Untuk menu-menu baru nanti kita akan bergantian. Seperti sekarang kan ada, kita sebutnya Asian food ya. Asian food itu juga ada. Nanti kita lihat penjualannya seperti apa. Kalau memang oke ya kita teruskan. Kalau tidak nanti bisa kita ganti. Kemudian untuk menu-menu kita juga kita perbaiki terus. Seperti misalnya sop buntut itu dari rasa kita perbaiki terus. Yang sekarang juga kita ada resepnya kita perbarui untuk yang sop buntut. Jadi secara penjualan ternyata juga berpengaruh ya ketika kita melakukan penyesuaian seperti itu. Kemudian menu lain nanti kita akan di catering biasanya juga untuk menu-menu western seperti roasted beef seperti itu, kemudian pasta itu. Jadi memang untuk varian menu lebih banyak di catering dibandingkan di restoran. Harapannya kalau bisa ingat Solo, ingat Kusumasari seperti itu. Jadi ketika orang itu main ke Solo, kemudian atau berkunjung ke Solo, ada acara budaya ada ini, wah harus mampir nih di Kusumasari. Soalnya kulinernya yang legend Kusumasari. Harapannya seperti itu. Selain juga bisa menambah bisa ekspansi karena pesannya Eyang itu gawe-gawean. Jadi ya kalau bisa memperbanyak lapangan pekerjaan lah seperti itu. Ini kan juga kadang-kadang sekarang sering itu yang spot-spotnya harus yang instagramable seperti itu ya. Nah itu kita agak susah karena kita juga mau memelihara heritage-nya yang ini, jadulnya itu. Jadi jadulnya ini kan harus tetap dipelihara gitu. Jadi ya mungkin nanti kemungkinan kita akan bikin tetap ya ada spotnya seperti di tembok luar dulu lah ya, tembok luar dulu itu kita ada mural-muralnya itu dulu, dan mungkin nanti di dalam akan ada satu spot yang tembok Pak Jokowi masih. Kebetulan salah satu pemiliknya kan Pak Sardono Waluyokusumo, itu kan beliau seniman ya, jadi itu memang mural ini salah satu prakarsanya beliau.